Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Mungklah. Terima kasih teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe. Teman-teman, pada video kali ini saya mendapatkan 4 buah bahan bonsai kelapa sekitar 12 hari lalu teman-teman ya. Saya dapatkan dari hasil ngebolang di tempat biasa teman-teman. Di tempat saya biasa mencari bahan bonsai kelapa, dan ini ada 4 bahan bonsai kelapa dengan 2 jenis teman-teman ya. Ini jenis kelapa sayur coklat teman-teman ya. Ini 1 batang teman-teman ya, namun berbeda usia sepertinya dalam penetasan di alam teman-teman ya. Ini tidak saya tetaskan di alam, tidak saya tetaskan sendiri. Style saya mencari bahan bonsai kelapa yaitu dengan mencari yang sudah tumbuh di alam teman-teman ya, seperti ini. Ini ada kelapa gading teman-teman. Ini kelapa gading yang sudah berdaun saat itu 12 hari lalu, masih berdaun 2 teman-teman ya. Dan 2 ini teman, dan ini sudah mekar teman, 12 hari pasca saya dapatkan sudah mekar. Dan ini saya masih meninggalkan sedikit sabut teman-teman ya. Ini saya inovasi saya saja. Ini yang penting teman-teman, saya tidak membuka sabut ini full 100% habis, dan apalagi dengan langsung mempernis dan menggunduli batok ini teman-teman ya, agar awet dan tahan lama. Inilah cara mendapatkan bahan bonsai kelapa teman-teman dari alam teman-teman ya. Ini yang sudah sedikit tua sepertinya teman, ini saya dapatkan memang sudah berdaun 3 teman-teman ya, dan pasca 12 hari sudah memunculkan lagi 1 daun terbaru teman-teman. Nah, ini ada daun terbarunya teman-teman, dan inilah yang akan kita jaga teman-teman ya. Ini saya mau buka sabutnya sedikit teman-teman. Nah, jika ingin mengupas sabut teman-teman, kita tinggalkan yang bagian bawah teman-teman ya. Ini ada beberapa macam. Intinya saya tidak membuang sabut ini full 100%. Ini saya tinggalkan di bagian bawah dan nampak akar sedikit teman-teman. Nah, kita biarkan, namun ini kan perlu juga kita tutup teman-teman ya, agar tidak pecah karena terkena matahari. Dan ini teman-teman, saya mendapatkan bahan bonsai ini tidak langsung saya sayat mawar teman-teman ya. Ini rusak teman-teman karena sepertinya dikencingi kumbang ataupun belalang-belalang teman-teman ya. Dikencingi ini di hama teman-teman. Ini bukan karena rusak karena gagal akar ataupun kutih-kutih. Ini sepertinya dikencingi oleh binatang-binatang teman-teman ya, seperti belalang ataupun kumbang. Dan ini teman-teman, saya tidak menyayat mawar teman-teman ya. Ini masih terlihat, ini saya hanya membuang menguliti tapis bagian tepian pelepah yang tidak jadi ini teman-teman ya. Ini sudah lumayan berumur teman-teman, sekitar ini mungkin sudah sekitar umur kurang lebih 3 bulan pasca menetas di alam teman-teman ya. Dan ini yang terbarunya teman-teman, style saya membuat cara kita membuat bonsai kelapa dengan program daun. Kita mendapatkan dari tunas seperti ini teman-teman ya, dari dini orok seperti ini teman-teman ya. Saya tidak menggunakan sayat mawar teman-teman ya. Ini 12 hari lalu masih berdaun 1, ini yang mekar teman-teman ya. Masih daun ini yang mekar, dan ini baru akan nongol teman-teman ya. Ini pasca 12 hari dia sudah mulai kembang teman-teman, dan daun ketiga sudah terlihat teman-teman ya. Dan saya maaf, saya tidak bisa mengedit video, tidak saya bisa rekam, tidak bisa saya membuat editan rekamnya teman-teman. Saya mengkerdilkan daun, cara membuat bonsai kelapa program daun dari dini teman-teman. Cukup kita seperti ini teman-teman ya. Ini kuncup pelepah yang tidak jadi ini tidak saya sobek-sobek teman-teman ya, hanya saya buang bagian tepian pelepah ini teman-teman. Ini sudah 2 kali pasca 12 hari, sudah 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya teman-teman saya menyayat tepian pelepah yang tak jadi ini teman-teman, seperti ini. Ini bukan saya robek teman-teman ya, ini dia merenggang sendiri karena desakan pertumbuhan bonggol teman-teman ya. Dan inilah bonggolnya teman-teman. Dengan kita tidak menyayat mawar, kita tidak mengganggu pertumbuhan bonggol ini teman-teman ya. Saya tidak tega nih teman-teman, bonggol yang bonggol batangnya yang besar ini kita rusak hanya demi untuk mengkerdilkan daun teman-teman ya. Oke teman, ini seperti biasa saya mengkerdilkan daun dari tunas teman-teman, hanya seperti ini teman-teman ya. Dan itu pun terkadang jika terlalu ekstrim teman-teman, saat tunas seperti ini terkadang dia menolak menolak kerdil, dan kerdilnya bisa tidak normal teman-teman. Dan ini yang belum saya
apa-apa kan teman-teman. Ini masih 100% masih seperti saya dapatkan di alam. Hanya pasca 12 hari ini belum ada daun satupun teman-teman ya. Daun pertama ini belum keluar, masih kuncup tak jadi ini. Ini pasca 12 hari dia sudah mulai muncul daun pertama teman-teman. Untuk ini ini cara saya membuat bonsai kelapa, cara yang aman dan efektif untuk jangka panjang teman-teman ya, agar bahan ini tidak terganggu pertumbuhannya saat masih dini seperti ini teman-teman. Cukup kita lakukan pengkerdilan daun dari tunas seperti ini teman-teman. Dekatkan enggak, kita cukup membuang tepian pelepah kuncup tak jadi ini teman-teman. Kita anggap ini sama dengan membuang pelapis pelepah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai menggores bagian dalam. Kita ambil tepian pelepah ini teman, kita buang agar pelepah yang sudah kelihatan ini teman-teman dia bisa segera mekar dengan kita membuang tepian pelepah ini. Dan sepertinya daun yang kedua juga sudah mulai terlihat teman-teman. Ini pasca 12 hari dia sudah mengeluarkan daun teman-teman ya. Cukup kita buang tepian pelepah kuncup tak jadi ini teman, hanya dengan seperti ini teman ya. Setelah ini teman, kita turun ke bagian pelepah yang terdalam. Ini merenggang karena desakan akar bonggol yang memang sudah akan membesar teman ya. Kita biarkan saja. Kita ambil tepian, hanya tepian pelepah ini teman ya. Tepian ini teman, ini sama dengan pelapisnya teman ya. Kita potong, kita pangkas sampai di sini teman ya. Dan kita lihat apakah pangkal batang ini cukup besar teman-teman. Untuk mempermudahnya batang ini membesar teman-teman, kita bisa membuang sedikit sabut ini teman-teman ya. Ini tidak akan saya buat 100% original. Ini saya masih merendamnya di dalam air teman-teman. Ini di dalam ember ini ada air yang saya campurkan juga dengan sabut kelapa. Teman-teman seperti ini teman-teman, hanya seperti ini cara saya mengkerdilkan daun dari ini teman-teman. Ini setelah 5 hari berikutnya ini kembali kita sayat teman-teman. Baiklah teman-teman, berhubung ini masih original, bisa kita buang sedikit habis sabut bagian dalamnya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Seperti yang satu ini sudah saya buang bagian sabut teratasnya ini teman-teman, agar air bisa masuk dan pangkal batang ini leluasa untuk tumbuh teman-teman ya. Saya tidak akan mempertahankan originalnya teman-teman. Akar ini akan saya biarkan keluar teman-teman ya. Namun dua sayur ini tidak akan saya buang sabutnya. Masih saya pertahankan original sabutnya teman-teman. Nanti setelah dia berumur 1 tahun ke atas, jika sabut melapuk, ini bisa saja kita lepas seluruh sabutnya teman-teman ya, dan kita bisa ekspos akar teman-teman. Kita lihat calon batangnya teman-teman, apakah calon batang yang cukup besar. Inilah salah satu tip mencari bahan bibit bonsai kelapa yang bagus itu teman-teman. Saya mencarinya yang sudah menetas di alam, karena yang sudah menetas di alam itu dia masih menggunakan sabut. Jika dia tidak bagus teman-teman, dia akan mati teman-teman ya. Saya banyak itu melihat, saya buka yang tidak keluar tunas itu, ternyata tunasnya sudah mati di dalam teman-teman ya. Dia menetas namun dia tidak mampu keluar dari sabut ini. Itu artinya bahan bonsai itu tidak bagus teman-teman ya, karena dia tidak mampu keluar dari sabutnya ini. Maka dari itu saya menyimpulkan, untuk mencari bibit bonsai kelapa yang bagus itu, kita cari yang sudah menetas di alam, yang masih menggunakan sabutnya ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, berhubung durasi ini
akan saya tetap rendam pangkal sabut yang bawah ini kan keras teman-teman, kita rendam di dalam air hingga dia melunak seperti ini nih. Akhirnya saya berikan sabut di dalamnya teman-teman ya, hingga dia melunak. Dan ini rajin-rajin kita siram teman-teman ya, jika ini kan masih kering teman-teman. Nah, ini rajin-rajin sesekali kita siram agar pangkal batang ini bertumbuh maksimal dengan kita tidak menyayat mawar. Lah teman-teman, berhubung durasi cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.